Assalamualaikum, apa kabar anak story semuanya? Kali ini aku akan mempersembahkan sebuah kisah tentang seorang tokoh pahlawan mujahidah dari Aceh, yaitu Cut Mutia. Mari kita dengarkan kisah lengkapnya. Cut Mutia lahir di Kerato, Pirak, Aceh Utara, di mana ayahnya bernama Tekut bin Daud Pirak. Ayahnya adalah seorang ule balang di desa Pirak di daerah Kerato, yang juga dikenal sebagai seorang ulama yang sangat anti dengan Belanda. Cut Mutia saat kecil hingga dewasa ditempa dengan ilmu agama oleh kedua orang tuanya, sehingga ketaatan dalam beribadah dan kepedulian menjadi karakternya. Saat sudah menginjak masa remaja, Cut Mutia dinikahkan dengan Teku Syamsyarif atau lebih dikenal dengan Teku Cik Bintara. Namun pernikahannya tidak bertahan lama karena Teku Cik Bintara mempunyai watak yang lemah dan sikap hidupnya yang ingin hidup berdampingan dengan company. Maka akhirnya mereka bercerai. Lalu Cut Mutia menikah dengan adik Teku Cik Bintara Syamsyarif, yaitu Tengku Cik Muhammad atau lebih dikenal dengan Teku Cik Pitunong. Awal pergerakannya dimulai tahun 1901 dengan basis perjuangan di Krumpasai di bawah komando perang Teku Cik Pitunong. Perjuangan dilakukan dengan taktik gerilya dan spionase dengan menggali informasi dari masyarakat. Tepatnya pada Juni 1902, pimpinan Sersan van Schrik Faru tewas dengan 30 personil Belanda mati dan sebagian cedera berat di bawah pasukan Teku Cik Pitunong. Selain itu, Cut Mutia juga senang melakukan sabotase terhadap kereta api, telepon, hingga jalur pengangkut logistik pasukan Belanda di Lok Sukun dan Lok Semawe. Pada tanggal 9 Januari 1903, Sultan bersama dengan panglimanya yang di dalamnya ada Panglima Boleh Muhammad Daud Raja Kemala mau hentikan perlawanan. Maka sejak saat itulah turun gunung Cut Mutia dan suaminya dan kembali menetap di Kerato, tepatnya di Jerat Mayang, lalu pindah lagi ke Teping Gajah daerah Panton Labu. Perdamaian dengan Belanda tersebut tidak bertahan lama, tepatnya pada tanggal 26 Januari 1905 kembali perang pecah dengan diawali terbunuhnya pasukan Belanda yang sedang berpatroli, dan mereka menganggap Teku Cik Pitunong terlibat dalam pembunuhan tersebut. Hingga akhirnya Teku Cik Pitunong ditangkap dan dihukum gantung, kemudian diganti dengan hukuman tembak mati, tepatnya di tepi pantai Lok Semawe, dan dimakamkan di Masjid Mon Gedong. Dengan gugurnya suami dari Cut Mutia tidak pernah mematahkan semangat Cut Mutia melakukan perlawanan pada Belanda. Lalu Cut Mutia akhirnya menikah dengan Pang Nanggro yang tidak lain adalah sahabat dekat dari suaminya, dan itu adalah wasiat Cik Tunong sebelum ia gugur di medan perang. Perlawanan rakyat Aceh terus berlanjut, tepatnya pada tanggal 25 September 1910 terjadi penyerangan di Payacicem dan Panglima Nanggro terkena tembakan Belanda dan beliau gugur di tempat penembakannya dan dimakamkan di samping Masjid Lok Sukun. Lalu Cut Mutia memindahkan basis pertahanan di daerah Gayo dan Alas dan berusaha untuk mengumpulkan pasukan dan bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Tengku Seput Mata. Pada tanggal 22 Oktober 1910, pasukan Belanda mengejar Cut Mutia yang diperkirakan berada di daerah Lok Rehat, lalu dikejar kembali di daerah Krung Puto menuju Bukit Paya, hingga akhirnya pasukan Cut Mutia semakin terdesak.
Namun akhirnya Belanda berhasil menembak Cut Mutia, Teku Cik Paya Bakung, Teku Seput Mata, dan Teku Mat Soleh. Pertempuran yang sangat besar tersebut telah membuat Cut Mutia tertembak, sehingga Cut Mutia sebelum gugur di medan perang berpesan kepada Teku Syekh Buah untuk mundur sejauh mungkin dari pasukan Belanda dan kembali menyusun strategi untuk melakukan perlawanan, dan juga ia menitipkan anaknya untuk dicari dan dijaga oleh Teku Syekh Buah. Begitulah akhir dari perjuangan Cut Mutia dan masyarakat Aceh pada saat itu dalam mengusir Belanda yang ingin menjajah daerah mereka. Cut Mutia tahu betul bahwa orang-orang Belanda selalu mengambil kepentingan dari rakyat dan melakukan hal yang menganiaya rakyat. Karena penderitaan rakyat inilah yang menggugah Cut Mutia untuk melakukan perlawanan kepada Belanda. Apalagi pada saat itu seluruh wilayah Aceh sedang berkobar semangat jihad untuk melawan KP Belanda. Walaupun senjata yang digunakan oleh Cut Mutia dan masyarakat Aceh pada saat itu sangatlah tradisional dan tidak akan sebanding dengan perlawanan yang dilakukan oleh Belanda, namun semangat jihad yang tidak pernah takut akan mati inilah yang melahirkan berbagai taktik untuk dapat mengambil senjata Belanda, yang membuat akhirnya perlawanan Cut Mutia dan Belanda menjadi seimbang. Maka hendaklah generasi masa kini mempelajari sejarah bagaimana siasat-siasat yang dilakukan oleh kafir penjajah untuk menguasai wilayah kita. Walau para pejuang mujahidah ini telah beristirahat dengan tenang, bukan berarti generasi muda tidak terus melakukan perjuangan untuk memperbaiki negerinya. Sampai di sini dulu ya kisahnya, sahabat Anastori semuanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. ما كانت لي عالبال يجيني يوم وتمشي وتخليني